Pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Siang. Nah, Wilson, kamu kalau dikasih uang 100 juta mau nggak? Ya mau dong, apalagi sekarang kan lagi masa pandemi gini, masih susah, mungkin ya tetap mau lah dikasih uang, apalagi 100 juta jumlahnya kan lumayan buat THR. Iya, tapi sayangnya bukan aku yang bagi-bagi uang, karena aku nggak punya uang segitu banyak banget itu kan. Ini ada sebuah cerita di Malang, Jawa Timur, ada seorang warga yang bagi-bagi uang. Uniknya, uang tersebut dibagikan langsung dari balkon lantai 3 rumahnya, disebar seperti itu. Hujan uang namanya. Oke, Kita lihat ya. videonya pemirsa. Impresi terima bonus 100 juta. Ayo kalian ambil semuanya ini. Bahagianya puluhan karyawan ini dibagikan uang jutaan rupiah langsung dari lantai 3 rumah Mutaharo, seorang pengusaha tas di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia membagikan uang sebesar 100 juta rupiah untuk 70 karyawannya. Hasil bonus usaha online selama 2 tahun. Ide tebar uang bonus itu merupakan ide karyawannya agar pembagiannya semakin semarak dan seru. Dari atas kan, biar seru aja. Oh, gitu. Memang tradisinya tidak dilempar dari atas atau memang dibagi-bagi gitu biasanya? Enggak, kan biasanya dibuat rekreasi ya, jadi kan nggak ada nominal uang, mungkin cuma uang saku. Kalau sekarang kan 2 tahun nggak rekreasi, dibilang banyak kan uangnya, jadi mending dibikin. Sejak tahun 2015, usaha Mutaharo bukan hanya bergerak di bidang produksi tas, namun juga masker dan aksesoris yang dijual secara online. Ia merintis usahanya bersama sang suami Aminul Wahab yang kini setiap harinya bisa menjual 300 sampai 400 paket kiriman. Itu sebenarnya video dan udah lama sekali sih. Bulan Maret ya. Cuma kenapa sih ya baru viral sekarang, saya juga nggak tahu. Dan minta maaf kalau ya kalau ini video saya mungkin bisa membuat narasi yang berbeda. Terus membuat kehebohan. Sebenarnya saya nggak berniat seperti itu. Itu semata-mata hanya untuk karyawan saya, bukan untuk orang umum gitu. Hanya karyawan saya yang mendapatkan bonusnya. Video tebar uang 100 juta ini pun viral di media sosial hingga ditonton 5 juta lebih penonton TikTok. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Ya, ini ibunya minta maaf karena videonya viral. Kalau aku di situ mah seneng banget dikasih uang 100 juta. Betul sekali, banyak ya, kita lihat seru sekali tadi untuk pembagiannya dan kita doakan semoga banyak pengusaha juga yang mungkin meniru contoh ibu ini, membagikannya dengan berbagai cara, boleh langsung dikasih juga boleh, karena di masa pandemi gini seperti kita harus saling mendukung. Betul sekali, yang penting jangan rebutan, jangan sampai nanti ketika bagi-bagi malah berantem ujung-ujungnya karena nggak sama yang didapat. Oke, kita ke informasi lainnya pemirsa. Tim gabungan dari polisi dan Satpol PP Kota Blitar membubarkan warga yang sedang berbelanja pakaian karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Sementara di Wajo, Sulawesi Selatan, warga tidak bermasker malah protes karena ditegur petugas. Tim gabungan dari anggota Polres Blitar, Kota dan Satpol PP Kota Blitar membubarkan warga yang sedang berbelanja pakaian di beberapa tempat perbelanjaan di Kota Blitar. Pembubaran ini dilakukan karena warga tidak dapat menerapkan protokol kesehatan COVID-19 saat berbelanja seperti menjaga jarak. Akibatnya toko pakaian nampak penuh dan rawan menjadi tempat penularan virus COVID-19. Bahkan beberapa tempat perbelanjaan juga tidak memiliki alat pengukur suhu tubuh dan hand sanitizer untuk pengunjung. Tidak hanya membubarkan, tim gabungan juga memberikan peringatan pada pengelola agar lebih menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Alat-alat protokol kesehatan. Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya wilayah Kota Blitar, agar tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara itu di Wajo, Sulawesi Selatan, petugas bubarkan warga di sejumlah pertokoan di Sengkang. Namun warga malah protes karena diperintahkan menggunakan masker. Dalam razia masker tersebut, petugas hanya memberikan teguran dan bubarkan warga. Tapi mereka menolak. Ya masih ada yang membangkang, Pak, masih ada yang tidak mau mematuhi aturan. Tapi cuma diberikan teguran ya Pak untuk mengatur. Saya akan mematuhi protokol kesehatan. Banyak warga tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker meskipun sebelumnya sudah diperingatkan. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Nah, kalau di Blitar toko ditutup lalu di Wajo ini pengunjung disuruh pulang karena terlalu ramai seperti di tokonya, bagaimana dengan grosir terbesar di Asia Tenggara yaitu di Pasar Tanah Abang? Sudah ada Armalina di sana. Selamat siang Armalina, bagaimana kondisi Pasar Tanah Abang di satu hari jelang Lebaran? Ya Wilson, Deta dan juga pemirsa, untuk kondisi di Pasar Tanah Abang, tepatnya di Blok A dan Blok B sendiri memang terbilang sepi karena adanya penutupan toko yang dimulai hari ini dari tanggal 12 Mei hingga tanggal 18 Mei 2021. Namun memang dari pihak Pemprov DKI Jakarta ini mengatakan penutupan Blok A dan juga Blok B Pasar Tanah Abang bukanlah terkait adanya kerumunan di pasar, melainkan ini merupakan siklus rutin tahunan sebelum menjelang Hari Raya Idul Fitri yang nantinya selama penutupan di kawasan Tanah Abang ini akan ada pembersihan gedung. Namun meskipun di Blok A dan juga Blok B ini sepi dan juga ada penutupan toko, masih ada sejumlah pedagang yang nakal begitu, yaitu pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang. Yang paling banyak tadi kami melihat adalah di depan Stasiun Tanah Abang ataupun di kawasan Jatinegara. Tadi masih banyak sekali para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan juga masih adanya keramaian dari pembeli ataupun pengunjung. Meskipun begitu, tadi sih kami melihat ini tidak ada penjagaan dari petugas, sehingga memang dari kawasan Jatinegara masih ada sejumlah pedagang yang berjualan. Namun untuk di kawasan Blok A maupun Blok B Tanah Abang ini tutup secara resmi hingga tanggal 18 Mei 2021 nanti. Wilson dan juga Deta. Baik, terima kasih Armalina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah pemirsa, kalau tadi ada ibu-ibu yang membagikan uang cuma-cuma 100 juta, kali ini ada sebuah salon yang tampaknya dia sangat bermurah hati karena pengunjungnya bisa membayar seikhlasnya. Betul sekali. Nah, ini wajib didatangi nih oleh orang-orang khususnya yang tinggal di Semarang karena biar bisa tetap tampil cantik ketika Lebaran nanti. Salon kecantikan di Jalan Kaba, Kota Semarang ini tak pernah sepi pengunjung. Mulai dari remaja putri hingga emak-emak ingin dipermak agar bisa tampil cantik saat Lebaran esok. Bukan tanpa alasan, di tempat ini tak ada tarif yang dipatok, tapi pengunjung bisa membayar seikhlasnya. Krim bath, potong rambut, dan perawatan wajah jadi layanan paling favorit. Kan hampir sama sih sama di salon-salon yang terbiasa saya datangi. Pelayanannya juga baik, hasilnya juga bisa dilihat sendiri, tetap cantik juga. Ternyata cantik itu nggak harus mahal. Sambil kita bisa donasi, sambil kita berbagi sama adik-adik di sini. Konsepnya seperti itu, jadi saya lebih merasa nyaman dan lebih harmonis rasanya. Istimewanya lagi, salon ini merupakan bagian dari panti yang merawat anak-anak dan wanita penderita HIV/AIDS. Saya ingin membuat warga di sekitar panti semuanya itu bisa merasakan nikmatnya nyalon lah, istilahnya seperti itu. Jadi ibu-ibu, remaja putri, bapak di sini yang kurang biasa dengan salon bisa ke salon Aira untuk saya layani. Nyaman, seneng. Saya pengen warga di sekitar sini tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng, wangi-wangi seperti itu. Ada puluhan anak dan wanita penderita HIV/AIDS yang dirawat oleh panti. Penghuni panti kebanyakan adalah anak-anak yang tak memiliki orang tua karena telah meninggal akibat AIDS, dan ada juga yang ditolak atau malu kembali ke keluarganya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku yang membakar perempuan di Cianjur, Jawa Barat ditangkap polisi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.